Usia 60 tahun ke atas. Dengarkan baik-baik. Hanya dengan membuang 4 jenis ikan yang selama ini dianggap biasa saja dan menggantinya dengan 4 ikan yang tepat, kesehatan otak lansia bisa tetap tajam hingga usia 70, bahkan 80 tahun. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang dengan cepat. Padahal, menurut penjelasan medis, kesalahan memilih ikan justru diam-diam mempercepat kerusakan sel otak. Sedangkan pilihan ikan yang benar bisa membantu daya ingat tetap kuat, fokus terjaga, dan pikiran tidak mudah linglung di usia lanjut. Bagaimana mungkin makanan yang sering kita anggap sehat, seperti ikan, justru bisa membuat otak semakin cepat menurun, sementara jenis ikan lain malah membantu memperbaiki fungsi otak secara perlahan? Banyak pasien lansia mengeluh, "Dok, saya sudah rajin makan ikan hampir setiap hari, tapi kok ingatan saya tetap menurun, sering lupa nama, lupa barang, bahkan gampang pusing." Keluhan ini bukan 1-2 orang saja, tetapi sangat sering saya dengar di ruang praktik. Dan jawaban saya hampir selalu sama. Masalahnya bukan pada rajin atau tidaknya makan ikan, tetapi pada jenis ikan apa yang dimakan dan bagaimana cara memilihnya. Hari ini, saya akan bongkar rahasia ini satu persatu, dengan bahasa yang sederhana, agar bisa langsung dipahami dan dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya cintai? Semoga hari ini tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati dipenuhi rasa syukur. Dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, di kampung halaman di tengah kota, atau di rumah sederhana yang penuh kehangatan keluarga, saya doakan semoga selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan penting tentang ikan yang merusak dan ikan yang menyehatkan otak lansia, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sejenak untuk berpartisipasi. Silakan tekan tanda suka dan berlangganan, agar semakin banyak lansia dan keluarga yang mendapatkan manfaat dari penjelasan ini. Lalu tuliskan angka 1 di kolom komentar dan sebutkan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin menyapa dan mendoakan satu persatu dari mana saja para pejuang kesehatan bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak sebuah kisah nyata yang sangat membekas di hati saya. Suatu pagi yang agak mendung, seorang bapak datang ke ruang praktik saya dengan langkah pelan dan napas yang tampak pendek. Bahunya sedikit membungkuk dan sorot matanya terlihat lelah. Namanya Pak Sumarno, usia 69 tahun, berasal dari Brebes. Saya mempersilakan beliau duduk dan menyuguhkan air hangat agar tubuhnya lebih rileks. Dengan suara pelan, beliau mulai bercerita. Selama bertahun-tahun, hampir setiap hari ia mengonsumsi ikan. Katanya, sejak pensiun, ia sengaja memperbanyak makan ikan karena percaya ikan adalah makanan terbaik untuk otak. Namun kenyataannya, dalam 2 tahun terakhir, ia sering lupa arah pulang, sulit berkonsentrasi, dan cepat merasa bingung saat diajak berbicara agak lama. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Sumarno mengeluarkan catatan kecil dari sakunya. Di situ tertulis menu hariannya. Hampir setiap hari ia mengonsumsi ikan goreng, ikan asin, dan ikan kalengan. Ia heran karena teman sebayanya yang jarang makan ikan justru terlihat lebih segar dan daya ingatnya masih baik. Matanya mulai berkokek-kokah saat bertanya, apakah semua usahanya selama ini salah? Saya lalu mengajaknya menelusuri kebiasaan makannya secara perlahan. Saya bertanya jenis ikan apa yang paling sering ia konsumsi dan bagaimana cara mengolahnya. Dari jawaban-jawaban itulah, mulai terlihat jelas bahwa niat baiknya menjaga kesehatan justru terhambat oleh pilihan ikan yang keliru dan cara pengolahan yang tidak tepat. Dari sinilah, kita akan mulai membahasnya secara runtut. Kita akan melihat terlebih dahulu 4 jenis ikan yang sebaiknya dikurangi atau bahkan dihindari. Sebelum nanti, saya jelaskan 3 jenis ikan yang justru paling dianjurkan dokter untuk menjaga kesehatan otak di usia lanjut. Bapak dan Ibu, kita mulai dari yang pertama, yaitu ikan asin. Banyak lansia merasa ikan asin aman, karena sudah dimakan sejak muda dan rasanya pun menggugah selera. Padahal, ikan asin adalah salah satu jenis ikan yang paling sering mempercepat penurunan fungsi otak pada usia lanjut jika dikonsumsi terlalu sering. Ikan asin
mengandung garam yang sangat tinggi. Garam berlebih membuat tekanan darah naik perlahan dan aliran darah ke otak menjadi tidak lancar. Ketika otak kekurangan aliran darah yang baik, sel-sel otak menjadi lebih cepat rusak. Akibatnya, daya ingat melemah, mudah pusing, dan pikiran terasa berat seperti berkabut. Saya pernah menangani seorang pasien, Bu Siti dari Cirebon, usia 72 tahun. Setiap pagi beliau selalu makan nasi hangat dengan ikan asin karena katanya sederhana dan praktis. Namun beliau sering mengeluh kepalanya terasa penuh, susah fokus, dan mudah lupa janji. Setelah pola makannya diperbaiki dan ikan asin mulai dikurangi drastis, dalam beberapa minggu beliau merasa pikirannya lebih ringan dan tidak mudah linglung. Selain garam, ikan asin juga berisiko mengandung zat pengawet alami dari proses pengeringan yang tidak higienis. Zat-zat ini, jika menumpuk di tubuh lansia, dapat memicu peradangan ringan di otak, yang dalam jangka panjang mempercepat penurunan fungsi kognitif. Jika Bapak dan Ibu masih sering mengonsumsi ikan asin, cobalah mulai menguranginya secara bertahap. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi jangan dijadikan lauk harian. Otak lansia sangat sensitif terhadap kelebihan garam. Jika penjelasan ini terasa membuka wawasan, silakan tuliskan angka 2 di kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang siap mulai mengurangi ikan asin demi kesehatan otak. Dan ingat, ini baru yang pertama. Masih ada jenis ikan lain yang dampaknya tidak kalah serius, yang akan kita bahas setelah ini. Jenis ikan kedua yang perlu Bapak dan Ibu waspadai adalah ikan kalengan. Banyak orang memilih ikan kalengan karena praktis, tahan lama, dan dianggap sudah matang serta aman. Namun bagi otak lansia, konsumsi ikan kalengan yang terlalu sering justru bisa menjadi beban tersembunyi. Ikan kalengan umumnya mengandung kadar garam dan lemak yang cukup tinggi. Selain itu, proses pemanasan berulang saat pengalengan dapat mengurangi kandungan zat gizi penting yang seharusnya bermanfaat untuk otak. Yang tersisa seringkali justru zat tambahan yang membuat pembuluh darah menjadi kaku dan aliran darah ke otak tidak lagi optimal. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Hendra dari Bekasi, usia 65 tahun. Beliau tinggal sendiri dan sangat mengandalkan ikan kalengan sebagai lauk harian. Dalam beberapa bulan, ia mulai mengeluh sering pusing, sulit tidur, dan mudah lupa hal-hal kecil. Setelah kami evaluasi, salah satu kebiasaan yang paling menonjol adalah konsumsi ikan kalengan hampir setiap hari. Ketika ikan kalengan dikurangi dan diganti dengan ikan segar yang diolah sederhana, keluhannya perlahan berkurang. Tidurnya lebih nyenyak dan kepalanya tidak lagi terasa berat. Ini menunjukkan bahwa kepraktisan tidak selalu sejalan dengan kesehatan, terutama di usia lanjut. Jika Bapak dan Ibu masih menyimpan banyak ikan kalengan di rumah, mulai sekarang, gunakan hanya sesekali saja, bukan sebagai menu utama harian. Otak lansia membutuhkan makanan yang segar dan alami agar bisa bekerja dengan baik. Bila Bapak dan Ibu merasa sering mengandalkan makanan praktis seperti ini, silakan tuliskan angka 3 di kolom komentar sebagai tanda kesiapan untuk mulai memilih makanan yang lebih ramah bagi otak. Dan setelah ini, kita akan bahas jenis ikan lain yang sering dianggap sehat, tetapi ternyata juga perlu dibatasi. Jenis ikan ketiga yang sering tidak disadari dampaknya adalah ikan goreng tepung. Banyak Bapak dan Ibu merasa ikan ini aman karena berbahan dasar ikan, rasanya gurih dan mudah dikunyah. Namun yang menjadi masalah bukan ikannya, melainkan cara pengolahannya. Ikan yang dibalut tepung lalu digoreng dalam minyak panas menghasilkan lemak trans dan zat oksidasi. Zat ini bisa memicu peradangan ringan, namun terus-menerus di dalam tubuh, termasuk di jaringan otak. Pada lansia, peradangan kecil yang berlangsung lama sangat berpengaruh pada penurunan daya ingat dan kecepatan berpikir. Saya pernah menemui Bu Rukmini dari Solo, usia 67 tahun. Setiap sore beliau gemar membeli ikan goreng tepung dari pedagang keliling karena praktis dan rasanya enak. Dalam 1 tahun terakhir, beliau merasa makin sering lupa dan cepat lelah secara mental. Setelah kebiasaan ini dihentikan dan diganti dengan ikan kukus atau pepes, perubahan mulai terasa. Beliau mengatakan pikirannya lebih tenang dan tidak mudah blank saat diajak berbincang. Selain minyak dan tepung, ikan goreng tepung seringkali digoreng berulang kali dalam minyak yang sama. Minyak bekas ini sangat berbahaya bagi pembuluh darah otak karena mempercepat penyempitan aliran darah. Jika aliran darah terganggu, suplai oksigen ke otak ikut menurun. Mulai sekarang,
Jika ingin makan ikan, usahakan diolah dengan cara yang lebih lembut seperti dikukus, direbus, atau dipanggang tanpa banyak minyak. Cara sederhana ini sangat membantu menjaga sel otak tetap sehat di usia lanjut. Jika Bapak dan Ibu masih sering mengonsumsi ikan goreng tepung, tuliskan angka 4 di kolom komentar sebagai tanda kesadaran untuk mulai mengubah kebiasaan. Setelah ini, masih ada satu jenis ikan lagi yang perlu benar-benar diwaspadai sebelum kita masuk ke ikan yang justru menyehatkan otak. Jenis ikan keempat yang perlu Bapak dan Ibu waspadai adalah ikan laut berukuran besar yang hidup lama. Seperti ikan predator, banyak orang mengira semakin besar ikannya, semakin baik gizinya. Padahal, pada usia lanjut, jenis ikan ini justru bisa membawa risiko tersembunyi bagi kesehatan otak. Ikan laut besar cenderung menumpuk logam berat seperti merkuri di dalam tubuhnya. Zat ini tidak langsung menimbulkan keluhan, tetapi perlahan menumpuk di jaringan saraf. Pada lansia, merkuri dapat mengganggu fungsi sel otak, menyebabkan sulit konsentrasi, mudah bingung, dan mempercepat penurunan daya ingat. Saya pernah bertemu Pak Yusuf dari Makassar, usia 70 tahun, yang gemar mengonsumsi ikan laut besar beberapa kali dalam seminggu karena merasa lebih bergizi. Dalam setahun, beliau mulai sering mengeluh pusing dan pikirannya terasa lambat. Setelah frekuensi konsumsi ikan besar dikurangi dan diganti dengan ikan laut kecil, keluhannya perlahan membaik. Ini bukan berarti ikan laut harus dihindari. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan jenisnya. Ikan kecil yang hidup lebih singkat umumnya memiliki kadar pencemar jauh lebih rendah dan lebih aman bagi otak lansia. Jika Bapak dan Ibu baru menyadari bahwa ukuran ikan juga berpengaruh pada kesehatan otak, silakan tuliskan angka 5 di kolom komentar. Setelah membahas 4 ikan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu 3 jenis ikan yang justru sangat dianjurkan dokter untuk menjaga otak tetap tajam di usia lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis ikan pertama yang justru sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan otak lansia, yaitu ikan laut kecil yang kaya lemak sehat. Contohnya adalah ikan kembung, ikan sarden segar, dan ikan teri segar. Ikan-ikan ini sering dianggap ikan rakyat, padahal manfaatnya untuk otak sangat luar biasa. Ikan kecil mengandung lemak omega 3 yang tinggi, yang berperan penting dalam menjaga struktur sel otak dan membantu komunikasi antar sel saraf. Pada usia lanjut, omega 3 membantu memperlambat penurunan daya ingat dan menjaga konsentrasi tetap stabil. Karena ukurannya kecil, ikan ini juga relatif rendah pencemar dibanding ikan besar. Saya pernah menangani Bu Aminah dari Gresik, usia 68 tahun. Setelah mengurangi ikan asin dan ikan goreng, beliau rutin mengonsumsi ikan kembung kukus 2 hingga 3 kali seminggu. Dalam waktu 1 bulan, beliau merasa pikirannya lebih jernih dan tidak mudah lupa saat beraktivitas. Agar manfaatnya maksimal, olah ikan kecil ini dengan cara sederhana seperti dikukus, direbus, atau dipanggang ringan. Tambahkan sedikit bumbu alami seperti bawang putih dan kunyit, tanpa perlu banyak garam atau minyak. Jika Bapak dan Ibu baru tahu bahwa ikan kecil justru lebih menyehatkan otak, silakan tuliskan angka 6 di kolom komentar. Setelah ini, masih ada 2 jenis ikan lagi yang manfaatnya bahkan sering direkomendasikan oleh dokter untuk lansia. Jenis ikan sehat kedua yang sangat baik untuk otak lansia adalah ikan air tawar segar yang dipelihara dengan baik, seperti ikan nila dan ikan lele dari sumber bersih. Banyak yang meremehkan ikan air tawar, padahal jika diolah dengan benar, manfaatnya untuk kesehatan otak tidak kalah penting. Ikan air tawar segar mengandung protein berkualitas yang membantu memperbaiki sel-sel tubuh, termasuk sel saraf. Protein ini penting untuk menjaga kekuatan otot sekaligus kestabilan fungsi otak. Selain itu, ikan air tawar relatif lebih ringan dicerna, sehingga tidak membebani sistem pencernaan lansia. Saya teringat Pak Slamet dari Klaten, usia 71 tahun. Beliau sering merasa cepat lelah dan pikirannya mudah kosong. Setelah pola makannya diperbaiki dan ikan nila kukus mulai rutin dikonsumsi 2 kali seminggu, beliau merasa lebih bertenaga dan lebih fokus saat berbincang dengan keluarga. Kunci utama dari ikan air tawar adalah kesegarannya dan cara pengolahan. Pilih ikan yang tidak berbau tajam dan dagingnya kenyal. Hindari menggoreng dengan minyak berlebihan. Cara terbaik adalah dikukus, direbus, atau dibuat sup bening
agar zat gizinya tetap terjaga. Jika Bapak dan Ibu sering makan ikan air tawar, silakan tuliskan angka 7 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu siap mengolahnya dengan cara yang lebih sehat. Setelah ini, kita akan membahas jenis ikan terakhir yang sangat penting untuk menjaga otak tetap aktif di usia lanjut. Jenis ikan sehat ketiga dan terakhir yang sangat dianjurkan untuk menjaga ketajaman otak lansia adalah ikan laut segar yang kaya omega 3, seperti ikan salmon segar, ikan tongkol segar, dan ikan tuna segar dalam porsi wajar. Ikan-ikan ini mengandung asam lemak yang berperan penting dalam menjaga daya ingat, konsentrasi, dan suasana hati di usia lanjut. Omega 3 membantu melindungi sel otak dari peradangan dan memperbaiki komunikasi antar sel saraf pada lansia. Asupan omega 3 yang cukup dapat membantu memperlambat proses penurunan kognitif dan menjaga pikiran tetap aktif. Karena itu, jenis ikan ini sering direkomendasikan oleh dokter sebagai bagian dari pola makan sehat untuk otak. Saya pernah mendampingi Bu Rosmini dari Surabaya, usia 66 tahun. Setelah rutin mengonsumsi ikan tongkol rebus 2 kali seminggu, beliau merasa lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan tidak mudah lupa hal-hal kecil. Perubahan ini terasa perlahan, tetapi konsisten. Perlu diingat, meskipun ikan ini sehat, porsinya tetap harus dijaga. Konsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Pilih ikan yang benar-benar segar dan olah dengan cara sederhana, tanpa banyak minyak atau garam, agar manfaatnya maksimal bagi otak lansia. Jika Bapak dan Ibu ingin mulai menambahkan ikan kaya omega 3 ke dalam menu mingguan, silakan tuliskan angka 8 di kolom komentar. Setelah ini, saya akan merangkum kembali semua poin penting agar mudah diingat dan dipraktikkan di rumah. Mari kita rekap bersama secara singkat agar mudah diingat dan tidak tertukar. Pertama, ikan asin yang tinggi garam sebaiknya sangat dibatasi karena dapat mengganggu aliran darah ke otak. Kedua, ikan kalengan yang praktis namun tinggi garam dan zat tambahan sebaiknya tidak dijadikan lauk harian. Ketiga, ikan goreng tepung yang mengandung lemak rusak dapat memicu peradangan pada sel otak. Keempat, ikan laut besar yang berisiko tercemar logam berat perlu dikurangi konsumsinya. Lalu kita masuk ke pilihan yang lebih aman dan menyehatkan. Kelima, ikan laut kecil seperti kembung dan sarden segar yang kaya omega 3 dan rendah pencemar sangat baik untuk daya ingat. Keenam, ikan air tawar segar seperti nila dan lele dari sumber bersih membantu menjaga keseimbangan energi dan fungsi otak. Ketujuh, ikan laut segar kaya omega 3 dalam porsi wajar membantu menjaga ketajaman pikiran dan konsentrasi di usia lanjut. Jika Bapak dan Ibu bisa mengingat 7 poin ini saja, insya Allah sudah satu langkah besar dalam menjaga kesehatan otak di usia 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Perbaikan kesehatan otak tidak terjadi secara instan. Perubahan ini bekerja perlahan dan bertahap, seiring tubuh menyesuaikan diri dengan pola makan yang lebih baik. Jangan berkecil hati jika dalam beberapa hari belum terasa hasilnya. Konsistensi jauh lebih penting daripada hasil cepat. Selain memilih ikan yang tepat, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Hindari mengonsumsi ikan bersamaan dengan garam berlebihan, sambal yang terlalu asin, atau makanan olahan tinggi penyedap. Kombinasi ini bisa menghapus manfaat baik dari ikan itu sendiri. Kurangi juga kebiasaan menggoreng dengan minyak yang dipakai berulang kali karena sangat memberatkan pembuluh darah otak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gangguan ginjal, porsi dan jenis ikan tetap perlu disesuaikan. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan agar pilihan makanannya benar-benar aman. Ingat, tujuan kita bukan sekadar makan ikan, tetapi membantu otak tetap jernih, tenang, dan berfungsi dengan baik sampai usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan otak di usia 60 tahun ke atas bukanlah hal yang mustahil. Dengan memilih jenis ikan yang tepat, mengolahnya secara sederhana, dan melakukannya secara konsisten, insya Allah pikiran bisa tetap jernih, daya ingat terjaga, dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman. Silakan tuliskan di kolom komentar jenis ikan apa yang paling sering Bapak dan Ibu konsumsi di rumah dan perubahan apa yang sudah atau ingin Bapak dan Ibu rasakan.
Cerita sederhana Bapak dan Ibu bisa menjadi semangat dan manfaat bagi sesama pejuang kesehatan lainnya. Jika menurut Bapak dan Ibu penjelasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan tetangga, terutama yang sudah memasuki usia lanjut. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan pikiran yang tetap terang hingga akhir usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.